Halo guys, David di sini dan di video ini kita bakal ngelanjutin series video kemarin yang nyobain barang unik atau aneh, terserah Anda mau nyebutnya kayak gimana. Yang pasti barang-barang yang bakal kita cobain kali ini bisa dibilang kayak nggak banyak dipakai oleh orang umum lah. Saya aja belum pernah nyobain 5 barang yang bakal di video kita tes di video ini. Sekarang kita cobain barang yang pertama. Ini oke, agak ngeri juga kena si gelas ini. Kalau kena gawat juga, belinya harus kemana gitu. Tokopedia ada juga sih harusnya. Jadi di sini adalah Joico Counterfeit Money Detector. Jadi ini buat mendeteksi uang palsu. Jadi saya kirain alat buat ngedeteksi uang palsu itu kayak mahal banget gitu. Taunya ada yang sekecil ini. Dan harganya murah sih, 95.000 doang. Terus di sini ada ketulis 2 powerful UV light detector, ada kaca pembesar juga, terus kecil dan portable. Gitu doang sih. Dijual oleh Joico Stationery yang udah official store. Jadi kita langsung coba buka aja. Harus siapin duit sih kayaknya. Sini ada kartu garansi. Terus di sini ada barangnya. Oh, ya ada kabelnya. Oke. Lumayan enteng. Jadi saya kirain dari besi-besi gitu, tapi taunya ini dari plastik doang. Oke, di sini ada ketulis Counterfeit Money Detector. Terus ini consumption-nya 9 watt doang dan made in China. Joico ini nggak tahu merek Jepang atau merek Indonesia ya, soalnya banyak kayak merek-merek Indonesia yang saya kirain dari Jepang, kayak Hokben, terus kayak apa gitu. Jadi coba kita langsung colok dulu aja ya. Simple banget sih. Di sini ada kayak penggaris-penggarisnya gitu, entah buat ngukur apaan. Di sini colokannya ada di. Oke. Wah, penuh nih. Wah. Jadi agak ketarik gitu. Oke, jadi di sini kita hidupinnya di sini. Kalau off ada light. Kalau lightnya dihidupin, oh lampu doang. Jadi sini bisa dilihat sih. Bentar, saya pakai HP aja nunjukinnya. Ya, 2 kamera aja nggak cukup karena ini buat kamera ini, itu buat kamera zoom, dan ini buat kamera yang saya lihat. Jadi, sini ada lampunya. Kalau misalnya kita ngelihat kayak gini, penggarisnya kayak kelihatan lebih gede gitu. Jadi, magnifying glass yang dia tulis itu kayak gini sih. Coba kita matiin lampunya. Nah, kayak gini doang sih bedanya kalau lampu dihidupin atau dimatiin. Nah, yang paling penting sih harusnya yang on ini ya. Wow. Jadi ada sinar UV-nya. Sekarang kita coba pakai uang asli. Uang asli. Di mana ya? 10.000, 5.000, 100.000. Terus ini won, ini won semua. Nah, ini dolar. Oke, jadi di sini udah ada, ini ada dolar, terus ini ada won, ini ada 10.000, ini ada 5.000, dan ini ada 100.000. Mungkin kita coba pakai kertas biasa sih, harusnya enggak. Kalau cara tradisional kan dulu yang banyak di TV-TV itu katanya dilihat, wow, ada apa label pitanya gitu, terus diraba bakal ada teksturnya di terawang. Oke, ini adalah Pak Soekarno. Ini Hatta ya, sama siapa ini? Nah, pelajaran sejarah saya agak kurang bagus. Nggak tahu. Jadi kita langsung coba lihat kayak gini aja. Kayaknya coba harus direkam. Kayak enggak. Atau harus matiin lampu ya? Enggak sih harusnya. Ya. Soalnya kalau matiin lampu itu yang di kasir-kasir di supermarket kan biasanya kalau kita kasih dia duit, dia biasanya kayak giniin dulu gitu. Itu buat ngecek duit palsu atau duit asli. Tapi jadi kayak gini, terus kita giniin. Ini bukan duit palsu kan? Ada pitanya soalnya. Oke. Ada bedanya nggak? Oh, ada nih. Ya, ada tulisan BI-nya. Terus kalau ini nggak kelihatan sama sekali. Terus kalau di terawang kayak gini, nggak ada BI-nya sama sekali sih. Jadi kalau di sini dia bakal kelihatan huruf BI. Oke, keren. Terus kalau duit 10.000 harusnya ada juga. Tapi yang mau palsuin 10.000 kayak rugi waktu gitu ya. Sini ada, ya sini ada BI juga yang kotak-kotak gitu.
Terus kalau gocengan apa lagi ya? Yang kalau ada yang mau masukin duit 1.000 sih mending dia cetak kertas aja. Di sini ada, ada BI-nya juga. Nice. Oke, kalau misalnya dolar ada apa ya? Jadi dilihat kayak gini, terus dilihat kayak gini. Oke, jadi ada garis gitu. Keren sih. Jadi dengan modal 95.000 kita bisa kayak ngelihat duit kita itu asli atau palsu. Cuma buat orang ini ada garis-garis. Wah, keren sih. Ada garis-garis warna-warni. Bahkan ini ada warna biru, merah, hijau. Sementara kalau kayak gini dia nggak ada. Ini keren sih. Cuma saya rasa yang nonton ini mungkin cuma 1-10 orang doang yang butuhin duit. Alat buat deteksi duit palsu kayak gini. Jadi, works atau enggak, ini works banget buat yang butuh. Saya rekomenin banget, 95.000 doang. Ya, kita lanjut ke barang kedua. Ini dari tadi takut dia itu, Pak. Ini bakal saya jual di toko saya di Tokopedia juga sih. Jadi, soalnya saya nggak bakal kepake kan. Mungkin ini jualnya 50.000 doang buat yang mau main, silakan. Power off after usage. Jadi, tentu aja harus dimatiin. Sekarang kita coba barang kedua. Oke, ini adalah Sony Extrabass MDR XB450 AP. Kenapa ini unik? Karena harganya cuma 55.000 doang, jadi ini jelas barang KW ya. Di sini aja ada ketulis. Ini dijual oleh Blue Computer, Sony Extrabass Grade A, kualitas paling bagus. Cuma dia nggak bilang ini original, jadi minimal ya penjualnya nggak bohong lah. Ini jadi kita langsung lihat aja. Ini bisa jadi solusi buat orang yang mau headset buat gaya-gayaan mungkin oke lah ya. Cuma ini Sonyan banget. Wow, ini sekali dilihat dalamnya kayak gini memang ini sih kualitas KW-nya kerasa banget. Kalau bisa bersuara yang standar aja saya udah seneng banget kayaknya ngelihat headsetnya. Ini build quality-nya juga kerupuk banget, jadi mungkin kalau jatuh patah atau kalau disentuh-sentuh kayak gini memang ya namanya juga 50.000 ya. Kita langsung tes aja kali. Ini headphone jack-nya juga bener-bener yang teksturnya murah gitu dan kabelnya juga kayaknya wow, ini kabelnya tipis banget. Ini kayak Mi Gaga yang tipis gitu, kayak kalau kita ketarik dikit nggak sengaja kayak ketarik dari komputer, kita colok terus kita berdiri lupa dicabut nih bisa langsung putus. Jadi harus agak hati-hati. Cuma harganya memang 50.000, jadi kita nggak bisa protes sih kenapa gue beli kayak gini ya. Oke, Galaxy Note 10 nggak ada headphone jack. Oke, jadi kita langsung coba pakai laptop aja kali. Ini ada headphone jacknya nih? Wah, ada deh. Ada combo jack, jadi bisa buat mikrofon. Oke. Wah, gila sih ini. Wah, ini harus di itu ya, di kop. Iya. Oh iya, ngepas banget, tapi ini aneh banget sih kayak oke. Nah, ini baru. Ini harus sampai ujungnya kan. Ini tipis banget, asli ini tipis banget. Oke. Tapi minimal laptopnya bisa di-tag kalau kita lagi pakai headset. Terus ini juga lubangnya sekecil ini sama sekali nggak fit ke dalam telinga. Jadi oke. Coba lagu siapa ini? Starboy. Wah, ada bunyinya. Ini nggak ada controller buat itu ya, controller buat volume. Jadi kalau ditekan ini suaranya kecil banget. Ini udah saya fullin, belum. Ternyata dari laptop belum. Ya. Nah, oke lah suaranya. Oke, coba satu lagi. Bassnya kenceng banget sih. Bassnya sopan tapi kenceng, jadi suara yang nyanyinya itu kedengeran kayak tenggelam gitu. Oke, coba John Mayer deh yang bassnya nggak terlalu gimana gitu. Nah, Still Feel Like Your Man.
Oke lah, 50.000 loh. Cuma saya kayak nggak enak aja rasanya mau... Ya, ini suaranya buat 50.000 ini oke sih. Cuma tetap sih. Kalau ngerekomen barang KW agak gimana gitu. Jadi saya kayak rekomennya kayak gini kali. Buat secara fungsinya, secara suara dia oke. Cuma kalau dari kualitas semuanya gini benar-benar nggak oke. Tapi sekali lagi ini harganya 50.000 doang. Jadi kalau misalnya Anda mau beli udah tahu resikonya kayak gimana, kayak misalnya putus atau misalnya tiba-tiba suaranya hilang, sama sekali nggak ada jaminan. Tapi kalau dia lagi normal kayak gini, suaranya oke sih buat 50.000. Oke, barang ketiga. Oke, barang ketiga. Wah, ini yang di thumbnail ya. Ini rencananya bakal saya jadiin thumbnail karena ini barang yang paling unik sih buat saya. Apalagi kalau barang-barang aneh, kalau nggak ada alat buat masaknya atau alat buat emak-emak atau ibu-ibu kayak setrikaan, kayak panggangan, kayak apa. Rasanya ada yang kurang gitu. Terus ngeliatin barang kayak gini, kayak tinggal masukin telurnya doang. Dan ibu ini bahagia banget. Cuma dia lagi nunjuk apaan ya? Nunjuk ini, bukan nunjuk bunganya ya. Oke, jadi as seen on TV, seperti yang terlihat di TV. Terus ini buat 2 telur, terus ada health, kesehatan, nutrisi, dan kebahagiaan, happiness. Jadi kalau pakai ini saya bisa lebih bahagia kali. Jadi di sini ada di sini ada, di dalam paketnya kita bakal dapat sikat, terus ada colokan buat colok telurnya, terus ada buat masukin telurnya, dan egg masternya sendiri, Xiangrui Egg Master. Ini harganya 109.000. Ini ngomong-ngomong bukan rekomendasi sih, ini salah satu barang yang saya beli karena ada follower yang nanya, ini barang ini kayak gimana sih bang, tolong cobain dong. Jadi misalnya Anda ketemu barang yang unik gitu di Tokopedia, silakan tulis saya pasti kalau lihat, wah ini barang apaan nih, pasti langsung saya cobain buat episode berikutnya. Jadi silakan download aja app Tokopedia-nya dan cari-cari ya barang yang misalnya menurut Anda menarik. Ini ada kayak tusuk sate gitu. Sikatnya kayak gini, cuma busa campur ini doang. Ya, di sini murah-murah sih, 109.000, jadi nggak bisa ngarep banyak. Ini ada colokan lagi, adapter. Terus ini ada, ini buat masukin telurnya. Terus ini ada vertical grill, oke. Menarik, bikin dadar gulung ya. Tapi dadar yang di kampus-kampus yang dadar gulung yang satu tusuk 500 atau 1000-an itu nggak ada lawan. Micinnya luar biasa. Oke, jadi di sini adalah, ini serasa kayak termos kalau dilihat kayak sekilas doang. Ada gripnya gini, grip kayak buat alas di mobil. Terus di sini ada lubang yang terus di sini ada tombol power, di sini ada lampu indikator, terus di sini ada lubang buat AC power, dan di sini buat masukin telurnya. Kasih minyak dulu sebelum dipakai biar licin. Oke, jadi ambil minyak dulu deh buat masukin telur ya. Telurnya 2. Terus kita taruh di sini dulu. Wih, ada. Oke. Terus di sini kita hidupin dulu ya harusnya. Tapi kabelnya pendek sih. Oke, kita colokin. Terus bisa diangkat dari tadi. Oke, ya kita colokin sini. Terus kita hidupin. Oke, di sini lampu indikatornya udah ada. Terus di sini ada keterangan sih tadi. Kalau lampunya merah berarti dia hidup. Kalau ya sih gitu aja sih. Jadi pas dipakai lampu hijau yang sebelah sini bakal hidup mati. Jadi sebenarnya ini cocoknya harus di spray gitu sih. Tapi saya nggak punya spray buat ini. Jangan ditiru di rumah, by the way. Kita banyakin aja kayak buat telur dadar gitu. Kebanyakan minyak nggak apa sih daripada nggak ada. Oke. Terus kita gini-giniin kali biar. Oke. Ini cara yang salah ya, sebenarnya kita harus sprayin gitu. Oke, terus ini panas. Masukin aja kali. Masukin aja. Oke.
Nah, oh ini jadi kita kayak giniin, masukin terus kita tusukin biar padat gitu. Terus kalau udah padat baru ditusuk. Harusnya gitu sih. Cuma di mana ada kegagalan di situ ada komedinya. Jadi gue ngerasa ini harus dikocok dulu kayaknya. Oke, kita kocok dulu. Kenapa gue lihat situ? Ya, pokoknya segmen yang ada bahan makanan gini pasti paling lama sih. Jadi, tapi buat saya ini yang paling menarik juga. Jadi, kita taruh sini dulu. Oke, tadi ada suara. Oh, enggak, ternyata enggak terlalu. Oke, terus. Oke. Sip, dapur yang benar, yang rapi, yang bahagia adalah dapur yang bersih ya, ibu-ibu. Jadi kita tiap baru masak harus bersihin kalau ada waktu. Kalau nggak ada, tunggu pas kameranya nggak di-roll. Oke. Terus masukin garam. Ini benar-benar udah kayak channel tutorial masak gitu sih. Ini nggak apa lah ya, sedikit basah. Oke, nanti gue coba, lu coba juga. Kecuali kalau nggak matang. Harusnya matang sih. Ini, ya ada kerasa panasnya. Di sini ada kayak ada hawa-hawa panas gitu. Jadi harusnya udah boleh dimasukin. Oke, ini ngomong saya belinya di Glodok, bagus nih, saya suka. Wow, ada suaranya. Sebenarnya mungkin bisa 3 butir ya. Jadi, wangi. Jadi, ini saya rekamin dulu kalau dalamnya itu kayak kok selfie sih. Kayak gini, jadi dia udah ada kayak bagian yang kering-keringnya gitu. Terus ada busa-busanya, jadi kita coba colokin kayak gini aja. Oh! Oke, harusnya kayak gini sih. Terus ditahan kayak gini. Dan ditunggu sampai matang. Nggak tahu berapa lama. Coba kita tes 3 menit kali ya. Standar semua buat masak cepet gitu. Sip, 3 menit. Kita tunggu 3 menit. Atau kalau misalnya udah kelihatannya... ini udah kelihatan masak dikit sih. Oke. Agak mencurigakan, tapi setiap alat masak memang selalu mencurigakan. Cuma rata-rata belum pernah ada yang fail banget sih selama kita nyoba-nyobain barang kayak gini. Adanya susah atau sayanya yang salah, di komen banyak bilang, "Bang, harusnya nggak kayak gitu, Bang." Dan mungkin di sini udah ada yang nulis juga, "Bang, harusnya jangan kayak gitu, tapi kayak gini." Menarik. Ini harganya 109.000. Toko kado unik. Kayaknya ini barang-barangnya asik semua ya. Nanti kita coba lihat-lihat deh. Namanya aja udah kado unik. 81.000 yang udah kejual produknya. Dispenser odol aja ada. Pemurni air keran. Jadi dia udah kayak mau meluap gitu sih. Jadi kalau udah mau meluap kayak gini, sebaiknya dimatiin aja kali ya. Tapi minyaknya kebanyakan berarti yang tadi. Wow. Sampai udah muncrat sedikit. Oke, stop. Udah ada asap-asapnya. Kok tambah lama tambah tinggi sih? Tuh muncul sendiri tuh. Ini nggak bakal meledak kan, udah dimatiin kan? Oke. Kok jorok banget. Wow, tapi meyakinkan sih. Cuma kelihatan jorok banget gitu. Masih loh. Ini udah dimatiin padahal. Nggak ada ujungnya. Oh, sampai ujungnya. Oke, boleh. Serem banget. Naik lagi. Ini entah kenapa barang ini pokoknya semuanya jorok semuanya. Maksudnya bukan makanannya yang jorok, tapi ya Anda tahu lah maksudnya. Kenapa bisa gini ya? Suaranya jorok banget juga.
Oh, lah kempes habis itu. Nah, naik lagi habis itu. Wah, udah alarmnya. Pas banget loh. Kayak 3 menit gitu. Oke. Agak susah. Oke, kita pakai tusukan yang kedua aja. Oh. Ya, sobek. Waduh, sobek. Tapi ya udah lah ya. Nih, sobek sampai segini aja. Sisanya kita bakal coba ambil. Agak susah sih. Ya, pokoknya kita ambil yang ini dulu aja deh. Ambil piring dulu. Ini taruh juga. Oke, jadi barusan udah beres-beresin meja sambil nunggu kameranya dingin, soalnya udah agak anget. Cuma gantinya ini jadi nggak sepanas yang tadi, cuma oke lah. Soalnya tadi panas banget sampai serem gitu. Kok kayak otak-otak gitu? Ini kayaknya ada yang salah deh. Kayaknya gue nggak berani makan yang bagian ini. Telurnya sih seger sih tadi, tapi hasilnya kayak gini ya. Entah apa ada yang salah, bisa komen di bawah buat yang udah pernah pakai ini. Cuma bagian ini rasanya agak aneh, agak hijau, agak hitam-hitam gitu. Cuma bagian bawahnya kayak enak. Bagian paling enak kayaknya bagian paling atas sih, kuningnya paling seger gitu. Jadi kita coba makan yang bagian paling atas aja. Nih, ini bagian yang putus kayak pas banget, kayak dia tahu kalau sampai bagian sini tuh udah nggak kuat, udah kayak kurang bagus gitu, jadi dia putus bagian atas. Coba ya, demi konten. Ya, telur. Ya rasa sih standar sih, kurang asin karena tadi masukin garamnya juga nggak terlalu banyak, jadi cobain loh, sedikit aja. Kemarin rice cooker, kali ini ngetes telur. Bajunya sama ya kemarin ya? Ya, bagian ini aja, yang kuning ini aja, jangan bagian ini sih. Ini gue serem liat. Ya, dari kualitas telur gimana? Telur? Ya, telur. Jadi, ya telur omelet. Jadi buat yang tahu cara masaknya, cuma bagian ini saya sama sekali nggak tahu ini maksudnya apaan kayak gini. Tapi kalau dikasih ke orang, orangnya pasti iya kayak serem, kayak udah busuk kayak gimana gitu. Cuma harusnya bagian tengah tuh bagian yang paling mateng loh. Jadi oke, buat Eggmaster ini apakah recommended? Saya nggak tahu apakah saya yang salah cara bikinnya atau enggak. Tapi kalau hasilnya selalu kayak gini ya nggak recommended karena hasilnya jadi kayak gini. Cuma kalau saya ada salah cara bikinnya, silahkan komen di bawah aja. Soalnya ini memang praktis banget sih. Tinggal masukin minyak, masukin telur, jadi telur gulung. Oke, jadi silakan dikoreksi. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Eggmaster Egg Roll Maker. Ya, egg roll. Telur gulung. Oke, barang keempat. Oke, ini kecil ya. Ini apa nih? Kayak flash disk. Ini namanya... Oh, dari Xiaomi. Xiaomi Mi Bluetooth Audio Receiver. Jadi, ini fungsinya simple sih. Tapi saya baru tahu kalau ada barang kayak gini. Ini fungsinya buat, kan sekarang HP sekarang banyak nggak ada headphone jack tuh. Kebetulan ceritanya sesuai sama yang headphone tadi, dia ada kabelnya, tapi HP yang saya pakai Samsung Note 10 Plus ini dia nggak ada headphone jack. Jadi solusinya gimana kalau misalnya kita udah sayang banget sama headset yang kita pakai tapi dia nggak Bluetooth, kita pakein aja ini Xiaomi atau Logitech juga ada sih yang kayak ginian. Yang setahu saya Iqbal juga pernah pakai. Jadi ini kabelnya kita colokin ke sini ya, gini dong. Ya kita colokin ke sini doang. Terus kita hidupin. Ini lebih ke bukan barang unik atau aneh sih, tapi lebih ke barang yang saya nggak tahu dan belum pernah saya pakai, tapi kayaknya bakal berguna kalau saya tahu. Jadi ada namanya Mi BCS. Di sini ada Oppo F9. Kok ada Oppo F9? Jadi ini ada Mi BCS, harusnya Mi Bluetooth konektor ya. Oke, nggak bisa. Cek setting. Atau karena headphone-nya KW, dia bilang KW, nggak bisa nih. Pairing, nggak bisa, golden pair. Sekali lagi. Ini nggak bisa, berarti kita coba pakai Huawei aja.
Oke, sekarang kita pakai Huawei. Entah salahnya di Bluetooth-nya atau di HP-nya. Nih ada Mi Bluetooth Audio Receiver. Jadi kita coba konekin. Ini ngomong-ngomong Huawei ini nggak punya. Oh tadi beda ya. Samsung nggak kebaca tapi Huawei kebaca. Mungkin bedanya ada di mana. Terus dia connecting dan udah connected. Jadi kita nggak perlu konekin headsetnya ke si HP ini. Harusnya secara teori dia bakal keluar suaranya. Kalau saya pakai headset pasti suara saya otomatis kayak lebih gede gitu ya. Entah kenapa. Bukan entah kenapa, karena memang suara saya rasanya kependem gitu. Oke. Bunyi kah? Wow, bunyi! Oke. Jadi, harga Xiaomi Mi Bluetooth Audio Receiver ini mungkin bisa jadi solusi buat Anda yang lagi punya headset yang berkabel dan kualitasnya bagus banget, karena headset-headset mahal biasanya buat yang audiophile gitu masih pakai kabel dan rasanya kayak nggak mungkin kita downgrade ke yang wireless punya. Jadi ini solusi yang bisa dipakai sih. Saya baru tahu. Mungkin Anda yang memang doyan audio pasti buat Anda yang memang doyan audio banget pasti udah tahu lah sama barang yang kayak gini. Cuma karena saya nggak doyan audio, cuma biasa doang yang Bluetooth kayak gini, saya baru tahu soal keberadaan ini. Jadi punya HP yang jadi tambah alasan lagi buat brand buat nggak masukin headphone jack HP mereka. Agak sedih sih, cuma di mana ada masalah di sini pasti ada solusinya. Dan ini solusi yang harganya 197.000, Xiaomi Mi Bluetooth Audio Receiver. Oke, kita lanjut ke barang kelima. Simpel sih, karena barangnya simpel jadi pembahasannya memang lumayan cepat. Ini kelima ini, oke. Jadi ini barang kelima, ini namanya, saya udah beli barang ini dari Juni kemarin sih sebenarnya, karena saya ada ide buat bikin video tapi saya belum bikin. Jadi saya kenalin dulu aja, ini namanya Xiaomi Smart Air Quality Monitor PM2,5. Jadi kan saya beli ini karena di Jakarta ya beritanya udaranya lagi nggak terlalu bagus. Jadi saya beli aja air monitor pribadi buat ngetes apakah memang udara Jakarta separah itu sama ruangan tempat saya biasanya beraktivitas studio kayak gini. Saya kan dari pagi sampai malam di studio kerja mulu. Kalau udaranya kurang bagus, saya pun bakal beli buat purifiernya. Cuma kalau dilihat kayak gini sih 52 ya. Dan masih hijau. 52 memang nggak terlalu bersih banget sih, mungkin karena debu atau apa. Tapi masih warna hijau jadi harusnya lumayan aman lah. Anda pasti pengen lihat kalau misalnya dia merah kan atau kuning. Coba kita keluar aja ke pinggir jalan Jakarta yang harusnya warnanya atau angkanya lebih tinggi. Ini barang yang nggak terlalu unik atau aneh, tapi Anda mungkin baru tahu soal ini. Makanya kalau ada yang bener-bener aneh, komen di bawah deh biar saya videonya bisa lebih seru kayak telur gulung tadi. Yuk, turun bentar. Oke, jadi ini di pinggir jalan, cuma anginnya lagi kenceng, jadi mungkin lagi bagus. Tapi tetap aja lampunya warna orange gitu. Wih, jadi hijau lagi. Jadi kalau di atas 75 kali ya dia bakal orange. Nah, turun lagi. Jadi lumayan enak sih, agak adem. Oke, kita coba ke tempat yang mungkin lebih kerasa lagi ya. 52, malah kayak dalam ruangan. Oke, sekarang jadi saya lagi ada di parkiran motor dan ternyata udara di parkiran memang selain pengep, memang asapnya agak susah keluar juga sih. Jadi lumayan nggak bagus udara di parkiran. Jadi kita pengen ngetes yang agak ekstrim. Jadi saya minta Iqbal buat hidupin motornya biar asapnya langsung tembakin ke knalpot. Hidupin! Tatatatatatatat. Oke, jadi ditembak ke sini. Responnya nggak terlalu cepat sih, tapi dia naik terus seharusnya. Ya, dia naik terus. Jadi ini bener-bener udah merah banget sih. Mungkin kalau di rekamannya kelihatan orange doang, tapi di sini sudah merah. Kalau yang tadi 70-an dia orange, tapi ya ini merah. Mau dihadapin kemanapun, nah kok turun. Yang pasti kalau ngirup udara mungkin harus kayak gini ya. Ya kayak gini, baru dia bakal naik. Oke, jadi ternyata setelah ditunggu selama 1 menit, dia angkanya masih berkisar di antara 100 kayak gini. Cuma ya udah ketahuan lah kalau udaranya nggak bagus banget. Berarti kesimpulannya sih Xiaomi ini kalau buat ngasih tahu
seberapa akurat angka polusinya atau enggak bagusnya, dia nggak bisa. Karena menurut saya ini harusnya lebih dari ini. Tapi kalau misalnya dia dipakai buat ngasih tahu udaranya lagi bagus atau enggak, ini lumayan bisa lah. Kayak lagi jelek nih, dia nggak bakal bilang lagi hijau. Tapi kalau lagi jelek ya lagi jelek ya merah, kalau misalnya lagi hijau ya hijau. Jadi mungkin dilihat bagus atau enggaknya dong, bukan angkanya. Oke, balik lagi ke studio. Oke, jadi ini nomornya, angkanya masih 48. Gitu aja dulu video buat barang unik dan aneh episode entah keberapa, karena memang udah agak lama sih nggak bikin. Kalau misalnya Anda pengen saya ngetes barang-barang aneh yang menurut Anda ini kok lucu ya, tapi kok nggak berani beli ya? Ya udah, suruh saya yang beli dan saya yang tes aja. Karena hasilnya bisa jadi kayak gini. Ini terima kasih banget buat yang udah, "Bang, itu Eggmaster coba di tes dong, unik tuh." Ya ini jadi saya langsung tes, dan memang dari kelima barang itu, barang ini sih yang paling unik. Jadi silakan cari aja di Tokopedia, toko apapun, barang apapun bakal saya cari. Bisa beli pakai kupon, bisa beli pakai voucher, atau ya pokoknya apa aja bakal mudah ditemuin deh di sana. Terus juga toko-tokonya terpercaya. Jadi kalau misalnya mau beli, kalau belum ada aplikasinya, bisa di-download lewat link di deskripsi. Gitu aja dulu. Thank you buat yang udah nonton. Like kalau udah nonton, like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Diapain ya? Telur sih, cuma berantakan semua. Seru juga. Oh iya ya. Kita harus masukin minyak dulu.